Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihatul Musliha dari D3TI 2HB. NIM saya 1903040. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Aplikasi yang saya buat yaitu input data karyawan. Selanjutnya ada ide pokok aplikasi. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari aplikasi yang saya buat yaitu pada dasarnya informasi mengenai kepegawaian sangatlah penting bagi suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Dengan dilakukannya pengolahan data dengan baik, maka kita dapat mengetahui informasi-informasi tentang data kepegawaian pada suatu perusahaan atau instansi pemerintahan, di mana dalam hal melakukan pengolahan data, pegawai sering terjadi kesalahan data pada pegawai. Hal tersebut dikarenakan sistem pengolahan data yang dilakukan masih menggunakan secara manual. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya pengolahan data yang ada bagi pihak yang bersangkutan. Dengan adanya sistem komputerisasi saat ini, pengolahan data dapat dilakukan secara otomatis. Dengan ini, yang dilakukan tidak akan membutuhkan waktu yang lama dan pengontrolan data dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada alasan. Melalui tugas besar pemrograman berorientasi objek ini, saya ingin mencoba mengimplementasikan hasil belajar saya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek selama 1 semester. Selanjutnya ada penjelasan singkat materi pemrograman berorientasi objek dan implementasi pada programnya. Yang pertama ada kelas dan objek. Kelas adalah prototip atau blueprint atau rancangan yang mendefinisikan variabel, metode pada seluruh objek tertentu. Kelas berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Di dalamnya berisi atribut atau tipe data dan metode untuk menjalankan suatu program. Implementasi pada program. Saya mengambil salah satu contoh dari kelas koneksi. Public class koneksi merupakan sebuah kelas dari koneksi. Selanjutnya objek. Objek adalah instansiasi dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan sebuah objek, sebuah instansiasi adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Implementasi pada program. Salah satu contohnya yaitu ada data karyawan, tabel new data karyawan. TBL ini merupakan instansiasi dari data karyawan. Selanjutnya ada model login, model new, model login. Nah, model ini merupakan instansiasi dari model login. Selanjutnya modifier. Akses modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada variabel, metode, atau kelas yang bertujuan untuk menjaga integritas dari data ketika ingin diakses oleh objek lain. Implementasi pada program. Saya mengambil kelas koneksi, public class koneksi, private static connection koneksi, public static connection, get koneksi. Di sini yaitu ada modifier public dan private. Modifier public akan membuat member dan kelas bisa diakses dari mana saja. Modifier privat akan membuat member hanya
bisa diakses oleh dari dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya, inheritance, pewarisan atau penurunan. Konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti atau metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode RAWS untuk menghindari duplikasi kode program. Implementasi pada program public class from karyawan extend Java Swim Java Frame. Extend ini merupakan kata kunci dari inheritance, di mana kata kunci extend ini merupakan penurunan form karyawan untuk merupakan penurunan dari form karyawan. Yang selanjutnya ada contoh public class from login extend Java Swim Java From. Extend ini juga merupakan penurunan dari form login. Selanjutnya ada polymorphism, sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Bentuk di sini dapat kita artikan isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Implementasi pada program. Ini merupakan contoh dari polymorphism. Public void simpan. Encapsulation merupakan salah satu dari konsep object-oriented programmer pada bahasa pemrograman Java. Konsep ini memiliki mekanisme untuk membungkus sebuah data atau variabel. Data tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain. Dengan menggunakan konsep encapsulation, semua data harus diset menjadi private agar kelas lain tidak dapat mengaksesnya. Selanjutnya yaitu ada abstraction. Dalam abstraction yaitu terdapat interface dan abstract. Yang pertama ada abstract class. Kelas abstract adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Karena bentuknya masih abstrak, dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah kelas agar dapat disebut kelas abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Selanjutnya ada interface. Interface adalah semacam blok spesial yang hanya berisi tanda tangan metode atau mungkin konstan dan menggambarkan tanda tangan dari seperangkat metode tanpa body. Implementasi pada program. Ini merupakan salah satu contoh dari interface. Public interface controller karyawan dan public interface controller login. Ini merupakan seperangkat metode tanpa body. Selanjutnya ada exception handling. Exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime atau program berjalan, yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Implementasi pada program. Ini merupakan salah satu dari contoh exception handling, yaitu ada try case. Try case ini merupakan untuk menangani sebuah kesalahan error. Selanjutnya yaitu ada graphical user interface. GUI adalah pemrograman dengan bahasa Java yang
dibuat menggunakan aplikasi yang berbasis GUI. Tujuannya adalah menambahkan beberapa komponen yang tidak bisa dibuat dalam basis teks. Komponen-komponen tersebut bisa berupa tombol, gambar, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memudahkan user menggunakan program yang dibuat tersebut. Implementasi pada program. Ini merupakan contoh tampilan yang saya buat. Ini adalah tampilan utamanya, yaitu form data karyawan untuk menginputkan datanya. Dan ini adalah tampilan login untuk masuk ke data data karyawannya. Selanjutnya yaitu ada event listener. Event listener merupakan interface yang akan menghandle event yang terjadi. Ketika tipe event mempunyai interface yang bersesuaian, listener tersebut harus diimplementasikan oleh kelas yang akan menghandle event. Implementasi pada program. Ini merupakan event listener yang saya buat. Ada btn simpan action perform dan jtabel most clicked. Selanjutnya yaitu ada database connectivity. JDBC adalah singkatan dari Java Database Connectivity. JDBC adalah Java API untuk menghubungkan dan mengeksekusi query dengan database. JDBC juga merupakan application programming interface yang dirancang untuk mengakses database universal berdasarkan SQL. Implementasi pada program. Ini merupakan contoh database connectivity pada kelas koneksi. Selanjutnya yaitu ada UML class diagram. Di sini saya membuat aplikasi data karyawan dan ini merupakan UML class diagram. Kelas diagram dari aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi data karyawan. Selanjutnya yaitu ada UML class diagram data karyawan. Yang pertama di sini ada package connectivity. Pada package connectivity yaitu terdapat kelas koneksi. Selanjutnya ada directed association. Pada directed association ini artinya relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas lain, yaitu kelas yang ada di package view-nya. Kelas yang ada di package view-nya yaitu ada form login dan form karyawan. Pada form login dan form karyawan terdapat generalization. Pada generalization ini artinya form login mempunyai hubungan dengan model login. Dan generalization pada form karyawan yaitu data karyawan maksudnya pada generalization ini form karyawan mempunyai hubungan dengan data karyawan. Kemudian ada dependensi. Dependensi ini artinya adanya ketergantungan antar kelas, yaitu pada form login ada kelas model, ada kelas model login, ketergantungan dengan controller login. Dan pada form karyawan ada kelas data karyawan, ketergantungan dengan controller karyawan.
Terima kasih. Sebelum mendemokan aplikasi, pada NetBeans ini saya membuat Java Application karyawan menggunakan konsep MVC. Pada Java Application NetBeans, karena menggunakan konsep MVC, saya membuat 4 package, yaitu ada package connectivity, package controller, package model, dan package view. Pada package connectivity, saya membuat Java class yaitu koneksi.java. Package connectivity ini sebagai penghubung database dan program. Selanjutnya saya membuat package controller. Pada package controller ini yaitu terdapat interface Java Interface Controller karyawan dan Java Interface Controller login. Package controller ini sebagai penghubung dari model dan view. Selanjutnya ada package model. Package model ini saya membuat Java class data karyawan dan Java class model login. Pada package model ini bertugas untuk mengatur data, menyiapkan data, maupun mengorganisir data. Yang terakhir saya membuat package view. Pada package view ini saya membuat Java frame form, yaitu form karyawan dan form login. Pada package view ini menampilkan halaman tampilan yang dilihat oleh pengguna atau sebagai tampilan program. Saya juga menambahkan library baru yaitu MySQL JDBC driver. Selanjutnya yaitu kita langsung mendemokan aplikasi yang saya buat. Di sini kita akan masuk user login dulu. Kita masukkan username, lalu kita masukkan password. Kita add agar bisa masuk ke tampilan input data karyawan. Nah, ini adalah tampilan input data karyawan. Di sini kita masukkan ID karyawan, nama, nick, jabatan, lalu yang terakhir kita inputkan alamat. Kita simpan data ini ke dalam sini. Jika tersimpan, maka data akan muncul di sini. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini adalah data yang berhasil disimpan. Selanjutnya, ketika ingin mengedit, kita klik salah satu yang ingin diedit. Misal,
nama Fatihatul ini ingin diedit. Kita klik ini, maka akan muncul di sini. Kita ketika ingin mengedit, kita pilih yang ingin diedit, misal alamat. Kita klik edit. Data berhasil diubah. Nah, di sini yaitu terdapat data baru, yaitu pada alamat yang awalnya Widasari jadi Jawa Barat. Selanjutnya ketika ingin menghapus data, kita klik lagi data ini. Misal kita klik nama dengan ID 1, dengan ID karyawan 1. Maka data akan muncul di atas. Nah, di sini kita ingin hapus data ini, yaitu